krisis, PHK di mana-mana, Oke. lapangan kerja juga nggak begitu banyak, terus kemudian kemampuan belanja masyarakat rendah, tapi proyek-proyek besar seperti Danantara, MBG, segala macam ini sepertinya juga menyerot dana anggaran yang begitu besar. Ya. Masalah ekonomi ini yang sepertinya harusnya menjadi prioritas, tapi nampaknya enggak prioritas juga. Menurut Mas Syakir gimana itu? Iya, kalau dalam ekonomi politik kan begini Pak O. Ya. Kandidat ketika bersaing ya di dalam pemilu, dia harus menawarkan janji-janji politik. Oh, oke. Jualan politiknya apa? Tapi setelah dia terpilih, apakah dia kredibel atau tidak kredibel, maka dia harus realisasikan kredibel atau tidak kredibel itu bergantung apakah dia mewujudkan janji politiknya atau tidak. Gitu. Nah, ketika dia mewujudkan janji politiknya, dia kredibel. Satu sisi berarti dia mempertahankan kredibilitas. Tapi persoalannya di sisi yang lain, biasanya nih, pada saat kampanye, dia menawarkan janji-janji politik tanpa berhitung kapasitas keuangan negaranya, gitu. Ini yang terjadi. Dulu ketika kampanye menawarkan janji politik MBG dan program-program yang ambisius, 19 juta lapangan pekerjaan, ya yang penting apa yang bisa menjadikan dia terpilih, yang nampak menarik bagi rakyat. Seksi dong. Programnya memang kudu meyakinkan gitu. Tapi itu harus dipenuhi saat ini. Ya, harus dipenuhi saat ini. Tapi dulu waktu janji seperti itu, dia tidak memperhitungkan kapasitas keuangan negara. Itu persoalan. Itulah yang sering kemudian didengungkan. Edukasi politik itu rakyat agar cerdas ya. Tidak hanya menelan mentah-mentah janji-janji politik tanpa berpikir ini nanti kapasitas keuangan negaranya memadai atau tidak, kan Pak. Itu problem sekarang. Ya. Kemudian muncul banyak protes publik terhadap situasi krisis ini. Ketidakpercayaan, bukan ketidakpercayaan maksudnya, krisis fiskal ini menjadikan, kemudian kan Prabowo sekarang mereshuffle kabinet, terutama di Menteri Keuangan. Di saat dibutuhkan Menteri Keuangan yang mampu berstrategi menyelesaikan krisis fiskal ini. Iya. Kalau menurut Mas Syakir, Menteri Keuangan yang baru ini gimana? Bukan ahli ekonomi loh. Iya. Setiap orang pasti punya perspektifnya masing-masing. Bergantung latar belakang pendidikan, pengalaman, kemudian madhab. Madhab itu pendekatan yang dijadikan dasar untuk bertindak gitu. Nah, kalau Menteri Keuangan yang lama itu madhabnya nampak sekali mendasarkan pada pemikirannya Keynes. Ini istilah di dalam makroekonomi ya, Keynes. Kalau Keynes itu ya berpegang pada atau menjaga kredibilitas fiskal, kehati-hatian fiskal. Zaman Sri Mulyani piye, Mas? Ya, Bu Sri Mulyani itu sebenarnya, Bu Sri Mulyani per se dalam pandangan saya, dia masih komit untuk menjaga kredibilitas fiskal, kehati-hatian fiskal, atau fiskal yang prudent. Tapi sisi yang lain, kita harus pahami bahwa Bu Sri Mulyani itu bagaimanapun juga adalah pembantu dari Presiden. Sementara Presiden punya ambisinya sendiri. Nah, Bu Sri Mulyani harus melayani ambisinya Presiden ini yang saya melihat Bu Sri Mulyani ada banyak dilema-dilema di dalam dirinya. Bahkan rumornya sebelumnya kan dia sudah mengajukan pengunduran diri. Ya sebelum kemudian kasusnya yang terakhir rumahnya dijarah itu kan. Itu sebenarnya dia sudah mengajukan pengunduran, rumornya seperti itu. Ya karena dia harus keluar dari zona berpikirnya dia dengan fiskal yang prudent ini tadi. Tapi begini Pak, prudensial fiskal yang prudent, yang hati-hati itu berimplikasi
Ya pada pertumbuhan ekonomi yang moderat. Stuck. Moderat itu biasa-biasa saja kira-kira gitu. Oh. Tapi aman. Oh, aman. Tapi aman dalam arti, aman itu maksudnya dalam arti tidak menyimpan persoalan di kemudian hari. Yang penting aman gitu. Termasuk 200 triliun yang disimpan di Bank Sentral, Silpa namanya, sisa lebih anggaran itu kan disimpan di Bank Sentral. Itu fungsinya untuk buffer. Nahan. Buffer itu bantalan fiskal. Bu Sri Mulyani sering mengatakan bantalan fiskal. Kalau terjadi situasi yang tidak diperkirakan, bisa ya kan, intervensi. maka bisa digunakan itu dana itu. 200 triliun di BI itu. Di BI, Bank Indonesia milik pemerintah. Lalu datanglah menteri yang baru, Pak Purbaya. Nah, Pak Purbaya berbeda madhabnya dalam pandangan saya. Dia lebih nuansa monetarisnya lebih terasa. Mas. Ya, ketika melihat ada dana 200 triliun, sementara pertumbuhan ekonomi nampak biasa-biasa saja. Dia punya tugas kan untuk segera mendorong pertumbuhan ekonomi. Tuntutan dari presiden. Tuntutan dari presiden, karena presiden ingin nampak segera kinerjanya segera kan. Maka 200 triliun itu digelontorkan agar masuk dalam perputaran ekonomi. Digelontorkan melalui bank-bank milik pemerintah, himbara itu tadi. Gitu. Harapannya agar pertumbuhan ekonomi akan segera menggerakkan perekonomian. Tapi catatannya tadi 200 triliun masuk sistem perbankan itu, gitu kan? Kalau hanya masuk saja, bank kemudian tidak bisa menyalurkan, ya tidak akan berdampak juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, memang menyalurkan itu susah, Mas. Bank. Sampai kemudian Purbaya juga ngancam mengkritik misalnya pemimpin bank itu hanya main golep aja itu. Tidak apa memang penyaluran itu susah. Bank itu kan pertama dia berfungsi menjembatani keuangan menghimpun dana, menyalurkan. Tetapi menyalurkan itu juga ada risiko-risiko. Tidak sekedar disalurkan tanpa prinsip kehati-hatian. Kalau disalurkan di kemudian hari macet, bank akan bermasalah juga. Kalau kreditnya macet, bank akan bermasalah juga. Jadi kalau dibilang susah, ya menurut saya susah. Nggak bisa langsung bisa disalurkan sembarangan. Artinya bank harus memastikan bahwa penyalurannya itu kepada sektor-sektor atau usaha yang risikonya rendah gitu. Berarti kemungkinan usaha yang sudah mapan, tinggal disuntik sedikit, bukan usaha startup misalnya yang masih berisiko. Iya, kira-kira seperti itu tidak akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi dong. Kan harapannya kan merata, semua menerima, kemudian kemampuan belanja masyarakat itu terjadi, kemudian ada perputaran bisnis yang jalan. Ya kalau pertumbuhan ekonomi tetap disalurkan ke manapun ya. Kita belum bicara pemerataannya nih. Disalurkan ke manapun, asal itu menggerakkan perekonomian, ya itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Disalurkan ke usaha gede kemudian installment mesin-mesin baru lagi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi kita tidak bicara soal tadi aspek pemerataannya. Kalau kita bicara pemerataan, duit sekian triliun itu salurkan dong ke UMKM, katakanlah kan seperti itu kan. Oke, itu akan merata, tetapi sisi yang lain ada risiko. Kan risiko di sektor-sektor yang kecil seperti itu lebih besar dibanding sektor-sektor yang gede ya. Satu, kemudian yang kedua, biaya penyalurannya lebih mahal. Karena 50 triliun misalnya ya, 7 triliun katakanlah, disalurkan kepada katakanlah 10 nasabah misalnya, kepada 10 nasabah. Monitoringnya mudah. Ketimbang 7 triliun misalnya disalurkan ke 100.000 UMKM. Kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Biayanya lebih mahal bagi bank. Jadi bank tetap harus menggunakan kaidah-kaidah di dalam penyaluran kreditnya,
penyaluran dananya. Jadi waktu Purbaya itu misalnya penyaluran diikuti bunga yang rendah. Bunga yang itu rendah. sangat mungkin dilakukan. Bunga yang rendah. Itu juga saya sampaikan. Kan terus akhirnya, saya udah utang apa ya? Bunganya ndek kur apa. Ya seperti itu konsep Koperasi Merah Putih itu yang enteng banget gitu kita. Bank salurkan ke Koperasi Merah Putih. Ya. Seperti itu. Alah, kita punya pengalaman Pak Oo. Ya. Bagaimana latar belakang lahirnya koperasi itu? Kalau koperasi lahir ya membawa beban politik gitu ya. Bukan koperasi dalam arti yang tumbuh dari anggota untuk kepentingan anggota sebenarnya. Tapi koperasi yang lahir yang sifatnya top down. Kita punya pengalaman dulu waktu zamannya Adi Sasono kan. Ya. Berapa banyak koperasi secara nama ada di Indonesia, tetapi aktivitasnya tidak nampak seperti itu. Apa nggak berisiko lagi tuh? Kalau duitnya disalurkan ke misalnya Koperasi Merah Putih, dari sisi penyaluran oke, mungkin akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi sifatnya jangka pendek. Tapi ingat, ada persoalan yang sedang disimpan, yang nanti akan meledak di kemudian hari, kalau duitnya macet di koperasi itu misalnya. Menkeu saat ini yang lebih progresif, Ya. dengan mengambil 200 triliun kemudian disebarkan ke bank. Itu kan targetnya kan, harapannya kan sesuai keinginan presiden. Iya. Pertumbuhan ekonomi naik, daya beli masyarakat ada, dan kemudian bisnis itu jalan. Itu seandainya bank sukses menyalurkan dan bunga rendah kan mestinya Mas. Itu mungkin nggak terjadi. Kalau kita bicara jangka pendek sih lah, berat. Sekarang apa sih bunga, Pak? Bunga itu harga atas dana. Memang kalau bank itu berlimpah dana, dia akan menekan harga. Dia akan menekan harga. Bunga berlimpah. Orang kalau barangnya berlimpah ya dia akan diskon lah. Ya. Kalau saya penjual ya barangnya banyak, belum bisa terserap, itu seperti itu. Di dalam menyalurkan kreditnya yang berasal dari pemerintah tadi, itu dengan suku bunga yang rendah. Tapi tidak sesederhana itu Pak O. Bank sendiri kan tujuannya keuntungan Pak. Ketika ada pilihan-pilihan penyaluran yang lebih mudah, tidak berisiko, kenapa nggak dia pilih seperti itu? Selama ini yang tadi disebut direksi enak-enak main golf saja, karena duit kita yang dihimpun di bank itu tempatkan ada di surat-surat berharga, udah dapat untung dengan suku bunga tinggi, tanpa harus disalurkan ke sektor real. Di sektor real repot, ada risiko, ada biaya monitoring dan evaluasi agar duitnya itu bisa lancar kembali. Itu Pak. Kalau murah, disalurkan dengan murah, bank akan mikir-mikir juga. Tapi ini jadi berubah dong Mas. Keinginannya pertumbuhan ekonomi naik. Tapi ini kan ekonomi pasar Pak. Orang kan rasional. Kalau orang kan rasional tuh, bank tujuannya juga profit. Kalau ada pilihan untuk ditempatkan di SBN misalnya Pak, ya surat berharga negara yang menawarkan yield 7,5%, ngapain saya harus jual lempar kredit dengan bunga 7,5%? Saya tempatkan aja di SBN, lebih murah. Dan tidak berisiko. Tidak berisiko, ketimbang saya salurkan ke kredit. Tapi ekonomi ini tetap berpulih. Iya. Nah itu asiknya ekonomi itu kayak gitu menurut saya Pak. Itu yang maksudnya kalau itu yang terjadi maksudnya mereka kan juga pilihannya berani berisiko atau enggak ya untuk tadi penyaluran itu Mas. Sementara tuntutan misalnya Menkeu menyalurkan itu kan dia punya target misalnya ini ngomong persoalan ideal kan pertumbuhan ekonomi, kemudian masyarakat kemudian berdaya karena punya usaha, bayar utang, jadi jalan gitu loh. Tapi jika kemudian sikap itu yang terjadi kan repot teman. Nah, ya Pak O itu membayangkan
kita yang hidup di dunia ini malaikat gitu. Oh iya ya. Kita itu membayangkan seperti itu ya. Bank itu kan organisasi bisnis juga. Dan Himbara itu juga tidak bisa sesederhana itu. Tidak bisa dong. Ya, Tetap ada kaedah-kaedah di dalam pengelolaan operasional perbankan yang harus dia ikuti. Gitu. Kira-kira yang paling mungkin BI akan menerapkan BI rate berapa Mas untuk tadi expand bank-bank Himbara itu ke masyarakat? Wah ini isunya bisa luas kalau kaitannya sama BI nih Pak Oo ya. Kalau sekarang BI rate kan 5% nih. Ya. Diturunkan 20 Agustus bulan lalu. Ya. Sebelumnya di bulan Juli itu masih 5,25. Turun jadi 5%. Sekarang mari kita tunggu. Kalau tidak hari ini, besok atau hari Jumat. BI itu akan melakukan evaluasi BI rate-nya setiap bulan di minggu ketiga. Jadi minggu ketiga itu kan berarti minggu ini. Apakah tetap 5% ataukah diturunkan menjadi 4,75 misalnya. Nah, BI sendiri kan otoritas moneter yang independen, Pak O. Ya. Jadi dia seharusnya tidak menaikkan atau menurunkan BI rate untuk memfasilitasi kepentingan pemerintah karena BI independen. Ya. Independen itu artinya BI menjalankan mandat undang-undang. Undang-undang Bank Indonesia memberikan mandat kepada BI untuk mencapai tujuan stabilitas rupiah. Maka yang dilakukan oleh BI menurunkan suku bunga atau menaikkan suku bunga itu untuk tujuan menjaga stabilitas rupiah. Bukan untuk mensupport atau memfasilitasi kepentingan pemerintah. Itu kalau kita bicara independensi BI ya. Ya. Untuk stabilitas rupiah. Sehingga pertimbangan menaikkan atau menurunkan BI rate-nya oleh BI semata-mata untuk operasi moneter. Gitu. Nek operasi moneter ki maksudnya piye, Mas? Ya. Misi khusus untuk menyelesaikan ini atau pripun? BI itu di Undang-Undang P2SK ya. Sektor keuangan tuh Undang-Undang P2SK. Undang-Undang nomor 4 kalau nggak salah ya Pak. Undang-Undang nomor 4 2023 atau berapa itu ya. BI itu ditugasi. Yang menugasi siapa? Undang-undang negara. Menugasi BI untuk menjalankan kebijakan moneter dalam rangka untuk mencapai tujuan stabilitas rupiah untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Bunyinya seperti itu Pak. Jadi BI menggunakan kerangka kebijakan namanya pentargetan inflasi sebagai indikator keberhasilan, kesuksesan BI dalam menjalankan kebijakan moneternya. Inflasi indikatornya kalau BI itu. Bukan pertumbuhan ekonomi. Bukan untuk melayani fiskal. Bukan seperti itu. Loh, konsekuensinya berarti 200T ini melanggar undang-undang. Ya enggak dong. Enggak dong, itu punyanya pemerintah kok. Artinya sah misalnya Menkeu. Sah, oke. Jika 200T. Jika 200 triliun. Tetapi undang-undang BI tadi ora ana urusan loh dengan pertumbuhan ekonomi, tapi menahan ben ora terjadi inflasi. Ya 200 triliun kan duitnya pemerintah. Ya, BI itu juga pemegang kasnya pemerintah, Pak. Kalau misalnya saya punya duit ya, saya tempatkan di bank. Ya. Ketika saya ngambil, boleh enggak? Boleh. Apakah mungkin dilarang? Kan enggak. Jadi 200 triliun diambil oleh pemerintah itu enggak ada persoalan. Lalu kemudian pemerintah tempatkan kemana? Tempatkan di bank umum, kan ada persoalan juga. Pemerintah juga punya penempatan dana di bank-bank umum juga. Ya. Nah itu disalurkannya melalui bank-bank umum. Itu nggak ada kaitannya dengan BI yang dilakukan oleh pemerintah itu. Soal independensi gini malah. Iya, B. Dia punya kewenangan sendiri toh untuk Bank Indonesia. Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas Stabilitas ekonomi, rupiah. Oke. Stabilitas rupiah. Oke.
tapi diganggu. Di luar misalnya tadi. Setuju, saya gunakan istilah diganggu oleh pemerintah. Oke. Ya, betul. Diganggu, ya. Nah, bagaimana seandainya sing mau diganggu itu ora tanggung jawab? BI akan menyelesaikan dengan cara apa? Sebagai lembaga independen tuh. Ya, ini masuk ke literatur ekonomi moneter dalam konteks hubungannya antara fiskal dan moneter. Prinsip dasarnya dua otoritas ini independen. Prinsip dasarnya itu. Ya. Tapi ada fungsi koordinasi. Di dalam kelembagaan keuangan kita ada namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan. KSSK yang dibentuk tahun 2016. Koordinatornya siapa? Menteri Keuangan. Jadi, sa-independen-independennya Bank Indonesia, bagaimanapun juga dia ada di dalam wilayah kekuasaannya raja, wilayah kekuasaannya pemerintah. Maka saya sepakat, cocok dengan istilah Pak Wak tadi, independensinya bisa diganggu, bisa ditekan, bisa di-pressure oleh kepentingan-kepentingan penguasa. Gitu. Saya ceritakan sejarahnya dulu Pak Wak. Ya. Dulu yang namanya Bank Indonesia itu bagian dari pemerintahan. Dulu itu maksudnya pada zaman Soeharto. Ya. Ingat dulu kalau Soeharto mengumumkan kabinet, menteri-menteri Soeharto juga akan mengumumkan siapa gubernur Bank Indonesia. Maka saat itu Bank Indonesia menjadi alat kepentingan pemerintah. Alat kepentingan itu kalau defisit cetak duit dong. BI bisa cetak duit. Untuk apa? Untuk melayani kepentingan pemerintah, membiayai defisit APBN. Ya. Lalu kita masuk ke krisis tahun 1998. Pelajaran dari krisis 1998 adalah pentingnya menempatkan Bank Sentral sebagai lembaga yang independen agar tidak diganggu oleh kepentingan-kepentingan penguasa, pemerintah dalam hal ini. Nah, independen di sini maksudnya ya BI diberi mandat. Tujuannya jelas apa? Agar akuntabel. Gitu Pak. Ya. Tapi sekali lagi ya, di dalam literatur ekonomi moneter ini memang menjadi diskusi yang luar biasa. Hubungan antara fiskal dan moneter. Bagaimanapun juga sa-independen-independennya Bank Sentral, dia ada di dalam wilayah kekuasaannya penguasa, pemerintah. Seringkali independensinya ini diganggu. Ingat saat pandemi Pak. Ya. Saat pandemi, pemerintah butuh duit banyak Pak. Gimana cara membiayai belanja-belanja untuk mengatasi dampak kesehatan? Gimana caranya? Apakah menaikkan pajak? Jelas nggak mungkin. Situasinya sedang krisis kok malah menaikkan pajak. Satu. Kemudian yang kedua, apakah kemudian pemerintah akan utang? Pertanyaannya, utang itu kan menerbitkan obligasi. Siapa yang mau membeli obligasi yang saat itu sedang pandemi? Menerbitkan obligasi untuk dijual di pasar. Ya. Pertanyaan siapa yang mau membeli obligasi saat itu pandemi? Maka satu-satunya yang diharapkan untuk membeli obligasi itu adalah Bank Indonesia. Maka pemerintah menerbitkan obligasi. Yang beli siapa? Bank Indonesia. Dalam kerangka kebijakan moneter, pentargetan inflasi, pembelian obligasi pemerintah oleh Bank Indonesia itu sesuatu yang dosa. Piye, Mas? Melanggar kaidah kebijakan moneter. Kok iso, Mas? Nah itu melanggar independensi. BI beli obligasi tujuannya bukan untuk pengendalian stabilitas atau untuk stabilitas rupiah, tetapi untuk membantu pemerintah membiayai defisit. Ya. Ingat Pak, prinsip dasarnya dua-duanya independen gitu loh, nggak saling berkaitan. Tapi podoe sak negara. Sak negara, makanya dia ada di bawah kekuasaannya raja, pemerintah. Nah sekarang gini, pada saat pandemi, oke lah itu sah. Karena situasinya darurat. Ya. Maka muncul kebijakan yang oleh Gubernur Periwarjo disebut burden sharing. Burden sharing. Nah, burden sharing itu eufemisme, penghalusan kata. Istilah yang tepat itu adalah asset purchase.
quantitative easing. Iya lagi Mas. Aset purchase itu tadi beli obligasi, tapi untuk membantu membiayai defisit APBN. Jadi gini Pak O, Ya. pemerintah menerbitkan surat utang. Yang penting itu tuh Mas, Karena butuh duit. ketimbang misalnya iki lho, Nah, piye? 200 T dijaluk, mending misalnya pemerintah nerbitke obligasi, terus BI ngetokke obligasi ini misalnya Dituku, senilai. dibeli. Ha-ha. Itu sudah dilakukan di tahun 2025. 2 minggu yang lalu BI juga membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Itu menjadi perdebatan, disebutnya burden sharing. Pertanyaannya sekarang, situasi kedaruratan apa sehingga Bank Indonesia membeli obligasinya milik pemerintah untuk tujuan membiayai defisit? Kalau dulu saat pandemi, oke, tidak ada masalah, Ya, karena situasi darurat ya. Itu pun oleh IMF di warning Pak. Kita baca country report artikel 4 Maret tahun 2022. Loh, aset purchase-nya oleh BI ini beda loh dengan aset purchase-nya yang dilakukan oleh negara-negara yang lain. Negara-negara yang lain sama melakukan hal itu. Beli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Maksudnya bank sentral membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Tapi negara-negara yang lain tujuannya adalah untuk menstabilkan pasar keuangan saat pandemi. Ada situasi darurat. Ada situasi seperti itu. Di Indonesia nggak kayak gitu Pak. Saat ini. Dulu juga kayak gitu. Oh, yang pandemi. Pandemi juga kayak itu. Jadi ini keterusan, bukan hanya untuk menstabilkan pasar keuangan, tetapi tadi untuk membantu membiayai defisit. Mungkin saat itu sah lah karena kita darurat ya. Tapi sekarang 2 minggu, 3 minggu yang lalu itu Bank Indonesia melakukan hal yang sama. Burden sharing itu. Istilahnya burden sharing. Burden beban apa sih, situasi darurat seperti apa sih yang kemudian bisa sah untuk mengatakan itu burden sharing Pak? Nggak ada situasi darurat. 200 triliun sama. Iya, 200 triliun. Gede banget. Tambah lagi sekarang Itu ditarik 200 triliun. yang Danantara itu ya, minta itu ya. Hah? Yang buat Danantara itu ya. Peruntukannya mungkin juga buat Danantara atau apapun. Nah kalau kita lihat Danantara, ngeri lagi Pak. Lihat di nota keuangan RAPBN yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Sekarang gini Pak, fiskal ya. Fiskal itu kan berarti pendapatan, kemudian dibelanjakan. Pendapatannya dari mana tuh? Pajak. Oke. Kemudian ada pendapatan negara bukan pajak. Apa Mas? Pendapatan negara bukan pajak ya? Pendapatan negara bukan pajak itu royalti, sumber daya alam. Oke. Oh iya. Kemudian ya pendapatan-pendapatan yang lain yang bukan pajak, misalnya dari Badan Layanan Umum BLUD, misalnya PT NBH, itu pendapatan negara bukan pajak Pak. Kemudian ada lagi pendapatan yang ketiga adalah namanya kekayaan negara yang dipisahkan, KND. Susah toh, ini muncul istilah KND itu gini Pak. Pemerintah modali untuk mendirikan BUMN. Oke. BUMN itu kan bisnis tuh, dapat untung. Untungnya masuk lagi dong ke pendapatan negara. Keuntungannya BUMN itu namanya pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, laba dari BUMN, kira-kira gitulah. Jadi sebelum 2025 Pak, pendapatannya itu adalah pendapatan pajak, pendapatan negara bukan pajak, kemudian kekayaan negara yang dipisahkan, kemudian pendapatan lain-lain yang sah, denda dan lain sebagainya itu pendapatan negara lain-lain yang sah gitu. 2025 Pak, setelah ada Danantara, apalagi 2026, pendapatan dari BUMN ini nggak masuk ke APBN Pak. Itu hak kita itu. Pemerintah modali BUMN, beroperasi, dapatkan untung, mestinya masuk lagi dong ke kas negara untuk kemudian dibelanjakan untuk layanan publik, transfer ke daerah.
transfer ke daerah. Terus kemudian untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Karena ada Danantara, Pak. Tapi rencananya nggak dikembalikan ke kas negara? Karena ada Danantara, BUMN itu keuntungannya nggak masuk ke APBN. Kemana masuknya? Ke Danantara. Dia coba. Lagu apa, Mas? Lah ya ora ngerti. Danantara ki ngopo ya ora ngerti, Pak. Ayo. Saya punya problem nih, Pak. Kita itu melihat pemerintah, ya kan? Mestinya dengan kacamata kita, kacamata publik. Kacamata publik itu gimana? Kita sudah bayar pajak, mestinya kita nuntut manfaat yang kita bayarkan dari pajak. Harusnya gitu. Ya. Lah kok kita tepuk tangan dengan adanya Danantara, wong itu duitnya nggak masuk ke kas negara untuk kemudian dibalik ke kita. Ayo, kita tepuk tangan, wah hebat ya kita punya sovereign wealth fund yang asetnya gede banget. Loh piye? Kita pembayar pajak loh. Kita harusnya menuntut pengembalian manfaat dari pajak yang kita bayarkan. Lalu Danantara itu namanya sovereign wealth fund. Meh niru negara-negara yang lain sukses, Singapura, Kuwait, Norwegia. Sekarang mereka punya sovereign wealth fund itu karena APBN-nya sudah surplus. Surplusnya baru kemudian dijadikan modal untuk membangun holding company Danantara itu tadi. Lah kita masih defisit, kemiskinan masih banyak, infrastruktur belum memadai, layanan kesehatan buruk, pendidikan cakupannya buruk. Human Capital Index 0,55. Lah kok duitnya dipasrahno ning Danantara yang masih kita nggak tahu itu. Ngapain dia? Lah kok kita tepuk tangan dengan ada kayak gitu? Kita tuh rakyat, Pak. Ya. Pembayar pajak. Kita tepuk tangan jika pajak yang kita bayarkan dibalik ke lewat APBN dalam bentuk layanan Itu publik berarti yang terbaik. kemungkinan 2026. 2025-2026. Lihat di dalam nota keuangan, kekayaan negara yang dipisahkan sebagai sumber pendapatan langsung drop jatuh kayak gini. Yo, yang pinter siapa, yang bodoh siapa? Saya tanya gitu. Ya bohong. Nah, itu soal cara pandang kok. Kok kita memikirkan cara pandangnya pemerintah? Ya enggak dong. Kita itu siapa? Pembayar pajak. Kita itu siapa? Yang mendelegasikan mandat kepada pemerintahan yang kita bentuk. Untuk apa? Untuk memberikan layanan publik yang terbaik ke kita. Gimana tuh, Mas, kira-kira proyeksi ekonomi kita ke depan ini? Aduh, ketoke awet mau wis bahas soal ini panjang lebar ya. Kalau mau disederhanakan proyeksi jawabannya baik buruk, ketoke terlalu menyederhanakan, Pak. Karena persoalannya kompleks saya kira. Semua kayaknya disederhanakan dengan cara seperti itu. Nek menurut jenengan apa gini? Tentunya kita kan berbicara soal misalnya, karena gini, Mas. Tadi ada prediksi beberapa kawan aktivis itu, masalah yang dihadapi oleh Presiden Prabowo itu bukan nanti persoalan di demo terus kemudian dituntut mundur, itu enggak, tapi karena krisis ekonomi. Pertama gini, ngapain sih mikirin pemerintah? Wong dia susah-susah bersaing di pemilu memang mau mengambil tanggung jawabnya sebagai pemerintah kok. Yang harus kita pikirkan adalah hak kita setelah kita membayarkan kewajiban kita, pajak. Kita harus concernnya kepada kemiskinan, kepada keadilan. Ngapain mikirin pemerintah, wong dia sudah mengambil tanggung jawabnya sebagai pemerintah. Maka mereka harus kita tuntut. Kita harus perkuat check and balances, political accountability-nya. Tuntut pemerintah untuk memberikan layanan publik yang terbaik kepada kita gitu. Kalau dia nggak bisa tidur, ya memang pilihan dia untuk menjadi pemerintah. Nggak bisa tidur. Menteri saya udah bekerja siang dan malam. Ya memang itu tanggung jawab yang sudah dia ambil kok. Bingung, boy. Situasinya rata tahu, boy. Mas,
Apa? Mungkin terakhir nih Mas. Piye? Ya mestinya ini ya prediksi lah ya. Iya. Kira-kira dengan kebijakan pemerintah seperti ini, Menkyu progresif melakukan ini dan lain. Kira-kira bayangannya Mas Sakir kayak apa? Ya, saya membedakan Pak antara harapan dengan proyeksi. Kalau harapan bagaimanapun juga saya berharap semuanya baik-baik saja. Ya kan, tinggal mari kita saksikan. Karena memang ya pemerintahan yang sekarang yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan ini. Maka harapan saya ya mereka menjalankan wewenangnya itu dengan penuh tanggung jawab, sekaligus akuntabel dan transparan bagi kita untuk bisa terus ya mengawasi, memonitor dan mengevaluasi. Tapi kalau dari sisi saya sebagai ekonom memproyeksi hal ini yang dilakukan khususnya oleh Menteri Keuangan misalnya ya, dengan kebijakannya itu, apakah akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi? Ya, tetapi dalam jangka pendek. Satu, kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi jangka pendek ini dengan kebijakannya yang dia lakukan itu menyimpan potensi risiko di kemudian hari, terutama inflasi, eskalasi harga-harga di masa yang akan datang. Dua, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Menteri Purbaya meskipun sebagai koordinator di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan mesti mempertimbangkan otoritas moneter yang independen. Artinya menjaga independensi Bank Indonesia itu juga merupakan satu hal yang penting gitu. Jangan hanya karena ambisi untuk segera ya merealisasikan ya ambisi program-program yang membutuhkan dana gede, lalu kemudian sisi yang lain menempatkan Bank Indonesia di dalam dilema-dilema kebijakan moneter. Tiga. Kemudian yang keempat, ya, saya kira perlu memitigasi. Kalau sudah mengidentifikasi potensi risikonya, maka mitigasi itu juga harus dilakukan. Jangan melihat sisi positifnya aja. Ya, Menteri Purbaya kan selalu sangat optimis ya, seolah-olah ini akan jalan-jalan, oke. Tetapi ada risiko-risiko yang harus dimitigasi. 4. Kemudian yang kelima, mengelola persoalan fiskal itu bukan hanya sekedar bagaimana fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu juga penting. Kalau saat ini Menteri Purbaya concern pada likuiditas, jangan hanya likuiditasnya pemerintah pusat saja, tapi likuiditas di daerah juga harus dipikirkan. Artinya apa? Transfer keuangan kepada daerah itu harus dipikirkan. 660 triliun untuk tahun 2026 itu pemotongan yang luar biasa dibandingkan tahun 2025 yang 800 hampir 900 triliun. Daerah akan kesulitan, Pak. Maka ini akan berdampak juga kepada hubungan keuangan pemerintah pusat dan arah desentralisasi fiskal ke depannya. Jadi sekali lagi, mengelola fiskal itu nggak sesederhana soal likuiditas yang selama ini dijadikan perhatian oleh Menteri Purbaya. Indonesia itu bukan hanya di Jakarta, Pak. Indonesia itu ada di Papua, ada di Aceh, ada di Sulawesi di ujung sana, ada di pulau-pulau kecil. Gitu. Pertumbuhan ekonomi mungkin naik dalam jangka pendek, ada risiko ke depan, tetapi bagaimana ekonomi tumbuh secara inklusif dan merata itu juga satu hal yang harus dipikirkan.